Jadi selain pemukulan itu apa aja kejadian yang pernah lu alami di situ? Kan lu lihat langsung tuh pemukulan itu, tapi lu nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan? Apa aja? Banyak kejadian-kejadian di situ tuh, banyak banget yang nggak bisa gue jelasin satu-satu. Emang dasar intinya gue ini termasuk untung lah, istilahnya gue ini dipegang langsung PT. Kalau temen gue ini pegang ibarat kata tuh itu udah arti kalau orang-orang sini sebutnya tuh mandor lah, pemborong lah istilahnya. Itu perbedaan dipegang PT sama pemborong. Terus selain itu juga ada kisah-kisah juga sedihnya itu dari teman-teman gua yang gua kenal langsung di sana. Dia kerja sama pemborong, ya dia kerja dan kerja aja, cuman dia nggak bisa untuk pulang kalau ada keluarga lagi apa sakit, kepingin orang ini pulang, cuman nggak bisa karena duitnya ini selalu tertahan oleh bosnya ini gitu loh. Dia hanya bisa menangis dan menangis. Banyak pokoknya kisah sedih tuh, banyak tuh yang nggak bisa gue jabarin satu persatu, pokoknya banyak banget. Jadi setelah lu jalanin kerja lu di sana, akhirnya baru lu ngerasain, oh ternyata yang di media-media itu, media cetak dan media elektronik itu real, Real emang, ya kan? Dan lu lihat sendiri bahwa kejadian itu memang benar ada. bener nyata kok. Nah. Berarti selama ini ya bukan sekedar TV aja, selama ini kan gue nyaksin dari TV nih, dari media. Ternyata aslinya pun gue nyaksiin secara langsung dengan mata gue sendiri tuh, nyaksiin gitu loh. Terus lantas lu dari kejadian itu lu ada niat gak untuk melarikan diri atau gua harus pulang deh karena gua udah ngerasa gila nih, gua kalau bertahan lama di sini, bertahan terus di sini gua bisa apa gitu. Ada gak keinginan? Kalau keinginan buat pulang waktu kejadian seperti itu gue belum ada niat untuk pulang tuh, belum ada. Cuman berita yang kejadian malam itu terdengar oleh orang rumah yang ada di sana, ini keluarga. Jadi Keluarga ada yang sana. ada yang informasin atau gimana gitu. Sama keluarga kejadian di sini tuh susah, ada pemukulan, penyiksaan tuh nyebar ke orang rumah gitu loh. Jadi orang tua itu dengar kita susah sengsara di sana tuh nangis orang tua. Selainnya makan yang nggak mau, selalu pikiran terus gitu loh. Kadang kita tuh bagaimana di sana gitu loh, apa baik-baik aja bagaimana. Itu orang tua yang selalu pertanyakan setiap dia nelpon gitu loh. Jadi ketika gue sendiri pribadi jujur gak punya orang tua. Ini teman gue yang masih punya orang tua ini nangis, orang tuanya dengar kita di sana menderita. Ya udah, akhirnya kami sama teman-teman tuh yang satu kampung ini ngomong-ngomong akhirnya nimbullah punya rencana untuk Nah, baru ada rasa niat untuk melarikan diri dari situ ya. Ada rencana. karena kita mikirin kan orang tua kasihan juga gitu loh. Kita kerja di sini susah, orang tua di sana kepikiran kita sampai nangis-nangis, kasihan juga. Iya benar. Sampai nggak mau makan karena mikirin kita gitu loh. Nasib kita tuh bagaimana di sana, itu orang tua. Makanya kita berani punya ide buat kabur itu karena kita mikirin orang tua. Jadi intinya kami berani masuk, ya kami juga harus berani untuk keluar gitu loh. Itu momen untuk lu melarikan diri itu momennya pas apa gitu? Apa pagi atau siang atau malam? Yang jelas itu momen itu malam. Malam. Terus hari Sabtu pokoknya menjelang Minggu lah. Jadi kita kaburnya itu malam Minggu. Pas mau jam 12 kan di sana kan hujan. Nah, kami tengah malam itu. Dan waktu di sana penjagaan menurut lu gimana itu pas malam-malam itu? Penjagaan sih sepi lah karena kan hujan. Jadi orang tuh nyaman buat tidur lah. Jadi di situ momen yang gue tunggu di situ. Jadi lu nyari momen ya memang Nyari yang momen. pas hujan udah begitu malam enak Malam lah ya. enak. Lantas di situ lu sama kawan-kawan lu berapa melarikan diri? Berapa orang yang melarikan diri? Gue satu kampung ada 3 orang, terus sama orang Bandung 2. Nah itu gue berlima gitu total. Berlima lu. Berlima. Trek mana aja yang lu laluin gitu selama pelarian lu? Ya trek itu gue lewat hutan. Tuh lewat hutan tuh 2 hari 2 malam. Ketemu juga sih jalan-jalanan raya. Cuman kan kami nggak berani. Karena takut ketahuan, ujung-ujungnya kami bakal ketangkep gitu Raja, loh. kayak raja gitu ya. Ya mudah kayak razia. Cuman kami emang lebih nyaman tuh emang lewat hutan.
biar kami tuh nggak ketahuan siapapun gitu loh, karena gimana pun juga soalnya kan negara orang gitu loh. Kalau kami kabur begitu aja ketangkep, ya kami nggak bakal bisa pulang. Lewatin hutan, lewatin gunung, lewatin lembah ya kan. Dia strong banget ya guys. Lantas di sana lu ngerasain apa aja kan, lu di 2 hari 3 malam ya? 2 hari apa 3 malam sih? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam lu di hutan itu, lu ngerasain apa aja? Lu kan pasti nggak makan, nggak sempet makan kan, nggak ada kayak kompor apa gitu. Terus Ya, lu emang. kalau makan atau yang kesehari-harian orang kayak makan, mandi, terus apa-apa gitu. Nggak, kalau mandi sih ya gua nggak, paling cuci muka aja. Terus kami pun makan juga ya mie aja, Itu masaknya gimana? nggak dengan dimasak, kita gadu aja. Waduh. Jadi waktu itu kami juga istilahnya kabur juga bawa persiapan. Oh, udah buat dipersiapin berbekalan, ya. ya, buat Udah bekalan bekal-bekal. makanan di jalan gitu loh. Yang ada ya waktu itu perbekalan ya mie aja udah. Tuh mie yang buat kita makan. Terus juga gua pun juga kabur sama anak-anak. Itu pun juga parang selalu ada di tangan buat jaga-jaga. Jadi kami itu kabur itu emang udah nggak mikirin ketemu ini kayak ketemu itu, udah nggak mikirin bagaimana caranya kami bisa pulang. Dalam intinya seperti itu. Kami udah nggak takut masalah kami meninggal di sana atau bagaimana, kami udah nggak mikirin. Wow. Karena mikirin kami sekarang ada di rumah. Gimana cara orang tua ini nggak menangis buat kita? Gitu Iya. loh. Lantas lu coba untuk melarikan diri dan lu coba untuk balik lagi ya ke rumah. Selama pelarian itu lu apa aja yang lu temuin di dalam hutan itu? Banyak sih kalau kita gua temuin sih banyak. Cuman kalau gua berpikir positif aja. Kalau gua ada orang, ya gua ngumpet. Karena gua nggak berani ngambil risiko buat nongolin muka gua. Takutnya yang udah terjadi kata orang-orang sana ya begitu. Apa tuh? Semacam Jadi kayak kisah nih, kayak orang nih ya 15 tahun 20 tahun nggak pernah pulang-pulang, bukan berarti dia nggak pulang. Itu kebanyakan orang itu udah nggak ada dalam Kayak- arti udah meninggal di hutan itu. Wow. Harus lebih strong banget tuh. Nah, terus lu berlima ini masih bertahan bertahan. di hutan itu Mm-mm. selama 2 hari 3 malam itu ya kan. Iya. 2 hari 3 malam lah ya. Terus momen apa aja yang lu hadepin itu di hutan selama 2 hari 3 malam itu sama 5 orang ini teman lu? Ya kalau momen sih ya nggak terlalu istimewa ya. Yang jelas apapun yang ada di hutan yang kami lihat itu yang kita makan. Ibaratnya bekalan waktu itu udah habis. Nah, Bekalan itu iya. udah habis Itu nih. bekalan itu cukup gak itu waktu Itu nggak cukup. Aha. Waktu itu nggak cukup. Akhirnya yang ada di hutan itu yang kami makan untuk bertahan hidup. Semacam apa aja tuh? Ya kayak singkong mentah ya kita makan, kelapa hijau tuh yang hijau mas itu kita makan. Ya istilahnya yang ada di hutan itu yang bisa kita makan ya kita makan. Sampai pun air pun juga yang genangan air hujan tuh Aha. yang kuning warnanya itu pun buat kita minum. Wow. Karena berbekalan itu emang bener udah habis banget gitu loh. Kami pun juga udah nggak sanggup buatnya lakukan perjalanan itu udah nggak sanggup. Karena semua tuh udah habis, perbekalan, makanan, minuman tuh udah habis. Jadi yang ada di hutan itu kami ya makan lah untuk bertahan hidup. Selama lu bertahan hidup di situ, terus lu pasti dong nemuin jalan keluar di situ. Ada. Dan lu nemuin orang kampung atau orang apa gak di selama perjalanan di kampung itu? Enggak, kalau pertemuan orang kamu enggak. Jadi itu waktu perbekalan itu udah habis. Jadi kami tuh makan yang ada di hutan itu. Kami turun naik bukit nyari makanan. Akhirnya kami ketemu gubuk. Ada gubuk di tempat itu, kami cuma numpang istirahat sebenarnya. Ternyata di dalam gubuk itu orang-orang pelarian juga. Sama seperti kami, orang pelarian juga. Di situ ada orang di situ penghuninya. Nah kami sempat minta air di situ.
dia pun juga bertanya, kalian dari mana? Hmm. Ya kami nanya. Jadi kami jawab, kita dari PT ini. Hmm. Terus kalian kenapa bisa sampai di sini? Hmm. Kami kabur. Ternyata bla 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 kami jelasin. Oh. Terus kamu rencana mau ngapain sekarang? Ya kami ingin pulang. Gitu loh. Dia pun ngasih solusi juga bagus. Kalau kamu pulang, kamu megang duit. Itu pun kami nggak megang duit. Tuh. Kami pun nggak megang duit. Dengan waktu 0% mereka itu coba untuk kabur kan, melarikan diri tanpa bekal, cuman mie doang waktu itu ya, mie Iya. doang dan makanan seadanya, ketemu di hutan dan pengen mau pulang tanpa 0% pun. Lanjut. Apa lagi tuh? Akhirnya ini orang itu ada orang dia nawarin ke kami, kamu kerjain dulu sama bos saya katanya. Orang kalau kamu mau pulang ya lumayan lah buat pegangan kamu ntar gitu loh. Akhirnya kami bermalam situ. Selama? Ya selama 1 hari pertama kita kasih bermalam. Nah, Ya kami dikasih makan sama orang itu, dikasih rokok, ya segala macam. Akhirnya besoknya kami kenalin sama bosnya. Orang kenalin, akhirnya jadilah kami semua sepakat untuk nyari duit dulu buat ongkos pulang. Itu kami kerja selama 2 minggu. Itu alhamdulillah syukur ya, kami bebas. Itu pun juga orang itu juga akhirnya nawarin kami, udah kalian udah nggak usah takut, kalian udah di negara kalian sendiri, kalian mesen dah, kalian mau makan mau minum saya bayar. Atau orang itu baik juga.